Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim alaihi. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masuk hari yang ke-15 dan tidak henti-hentinya kita tentu berharap hari-hari yang sudah lewat amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita hari yang sudah lewat mudah-mudahan bisa kita tambah di hari-hari yang masih tersisa. Tetapi di samping itu ada juga perasaan yang disebut dengan beribadah ini antara bainal khauf, bainar raja wal khauf. Beribadah ini antara harap dan takut, khawatir. Apa harap? Harap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ada kekhawatiran juga. Kalau belum diampuni Allah. Kalau ibadah kita belum diterima oleh Allah. Maka senantiasa kita selalu mengoreksi hari-hari yang sudah lewat. Senantiasa kita mengingat-ingat hari yang sudah lewat. Akhirnya nanti mungkin kita temui ada kekurangan-kekurangan. Ada yang rusak. Ya, ada juga mungkin hal-hal yang membuat kita masih melakukan perbuatan dosa. Jadi beribadah itu bainar raja wal khauf, antara harap dan cemas. Nah, perasaan itu membuat kita senantiasa berhati-hati untuk melangkah ke depan. Berhati-hati. Nah, kalau tersalah juga, tadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah itu kalau tersalah juga, karena dia juga manusia biasa, cepat dia kembali. Ya, tabah kembali. Mudah-mudahan kita seperti itu. Ya, dan kita alhamdulillah diberi kekuatan untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita ini. Kita lanjutkan, kita masih dalam rangka membahas ayat ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Menafsirkan ayat dengan ayat itu adalah tafsir yang paling baik. Ya, tafsir yang paling baik. Karena Al-Quran ini sebenarnya adalah satu kesatuan. Satu ayat diterangkan oleh ayat berikut walaupun tidak dalam surat yang sama. Ya, tetapi di surat yang lain. Seperti inilah kita di samping memahami siapa itu muflihun, orang yang beruntung itu atau orang yang menang itu ada di ayat itu, di surat itu, tapi ada juga ditambah di surat yang lain, di surat Al-Mu'minun, dan sudah kita baca. Kita lanjutkan ciri-ciri orang yang muflihun berikut adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang amanah yang diberikan kepadanya, kepercayaan yang diberikan kepadanya dirawatnya baik-baik. Ya, tidak pernah dikhianatinya. Saya dulu waktu di pesantren itu kepala sekolah saya itu orang yang merawat amanahnya sangat ketat gitu. Jadi di tempat saya sekolah itu kan banyak orang-orang dari luar daerah. Yang paling banyak itu dari Riau. Ya, dari Riau itu dari Tembilahan, dari Kuansing, dan dari Kampar namanya. Nah dulu tahun-tahun 60-an itu
kendaraan kan tidak selancar sekarang. Orang Tembilahan itu kalau pergi ke Bukit Tinggi itu berminggu-minggu, habis waktu beberapa hari sampai lebih daripada seminggu ke Bukit Tinggi. Naik perahu ya, jalan darat lama. Mau orang tuanya mengirimkan duit tak sekali sebulan tak berapa, saya tidak tahu begitu juga. Nah, murid-murid itu, para santri itu uangnya dititipkan ke kepala sekolah itu, ya. Betulnya kepala sekolah itu waktu itu adalah anak dari Buya Candung, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, kemudian diminta bila perlu, minta. Jadi beliau itu kalau nerima uang, waktu kita kasihkan beliau itu uang berlipat, nanti kita terima masih berlipat juga uang itu. Kalau kita kasihkan uang itu bersih juga. Kalau ada agak remoh juga uang itu dikembalikan kepada. Artinya uang itu memang tidak disentuh sama sekali. Nah, kalau kita kadang-kadang kan dititipkan orang uang, pakailah sebentar dulu, nanti diganti. Boleh juga. Tapi menjaga ra'un itu menjaga, ya, betul-betul dijaganya, tidak disentuh-sentuhnya uang beliau, sehingga beliau terkenal guru yang paling lurus, tapi lurusnya sangat ketat gitu. Jadi itu salah satu contoh menjaga amanah. Amanah ini kan banyak. Gitu. Kalau kita laki-laki ini amanahnya istrinya. Pertama, anak, begitu juga. Ya, si istri juga begitu. Suami itu sebenarnya diamanahkan oleh Allah. Walaupun dari orang tuanya tidak. Seorang suami, seorang laki-laki ketika dia ijab kabul dengan mertuanya, calon mertuanya itu, aku nikahkan engkau atau aku nikahkan anakku dengan engkau. Itu artinya apa itu? Aku serahkan. Ya. Angkah tukab nati. Aku serahkan. Itu bermakna tamlik. Tamlik itu artinya penyerahan kekuasaan, kewenangan. Seorang laki-laki yang menerima, mengijab, aku terima nikah anak bapak dengan mahar sekian-sekian. Itu artinya apa? Menerima amanah. Anak yang dibesarkan oleh ayahnya sejak dari kecil sampai saat itu, membesarkannya, menjaganya, menyekolahkannya, membiayainya, segala macam menjaganya. Saat ijab itu diserahkan sepenuhnya kepada kita laki-laki, para suami. Makanya ketaatan seorang istri itu tidak lagi kepada ayahnya. Tidak berarti ayahnya didurhakai, bukan begitu. Ketaatan pertamanya adalah berubah kepada suaminya. Nah, suaminya itulah yang sepenuhnya bertanggung jawab terhadap dia, menjaga dia, ya. Berbuat salah dia karena kelengahan suaminya atau dibiarkan oleh suaminya berdosa. Bukan hanya sia, sama dengan bapaknya dulu. Nah, orang yang menjaga amanah, istrinya memang dijaga betul-betul dijaganya, sehingga tidak boleh dia bergaul dengan orang yang bukan mahram. Itu ketat seperti itu. Jadi kalau seorang istri kan taatnya kepada suaminya, tapi kalau suami tetap taatnya kepada orang tuanya itu. Itu salah satu contoh. Kemudian anak itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa katakan amanah? Anak itu bukan milik kita sebenarnya. Itu milik Allah, cuma prosesnya lalunya melalui kita. Makanya orang yang merawat, menjaga amanah terhadap anaknya betul-betul dia rasakan membesarkan anak itu merawat amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apalagi punya anak perempuan banyak, itu memang berat menjawab itu. Tapi itu adalah pintu surga bagi orang yang merawatnya dengan baik-baik. Jadi li amanatihim, orang-orang yang terhadap amanah yang diberikannya, apalagi kepercayaan macam-macam di masyarakat, ya, menjadi ketua RT, ketua RW dan lain sebagainya, itu amanah.
Makanya dirawatnya. Wa ahdihim ra'un. Begitu juga dengan janji-janji yang pernah dibuat. Janjinya dirawat baik-baik, tidak pernah berniat untuk mengingkari janji. Makanya hati-hati, sebab janji itu nanti akan dituntut di akhirat, akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, maka kaji kita kemarin dalam doa kita, Allahumma hasibni hisaban yasira itu. Nah, beruntunglah orang yang hisabnya mudah nanti akhirat. Siapa itu? Antara lain ini orang yang menjaga janjinya, menjaga amanahnya. Kalau janjinya diingkari, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Amanahnya dikhianati, pertanggungjawabnya banyak di akhirat. Semakin banyak amanah yang dipikul, semakin banyak tanggung jawab. Semakin banyak janji yang disebar, semakin banyak tanggung jawab. Jadi itu termasuk. Jadi orang-orang yang mudah hisabnya, orang yang janjinya tidak pernah dia mungkiri. Orang yang amanahnya tidak pernah dia khianati. Begitu ditengok oleh Allah, catatannya bersih sekali. Jadi dipelihara baik-baik, dirawatnya baik-baik amanahnya itu. Ini orang yang beruntung, ya, muflihun. Kemudian diulang lagi, walladzina hum an salatihim yuhafizun. Ingat, alladzina hum, orang-orang yang an salatihim. Kalau di atas fi salatihim. Apa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di atas pertama, orang yang beruntung itu orang yang dalam salatnya khusyuk. Dalam salat, menjalankan salat. Tetapi di bawah ini alladzina hum an salatihim yuhafizun. Orang-orang yang kata an itu berarti tentang, ya, berarti tentang. Dan kemudian itu dalam ayat surah Al-Ma'un. Kalau di sini alladzina hum ala salatihim, ya, di atas salatnya. Kalau dalam surah Al-Ma'un tentang salat, kalau ini ala salatihim itu apa bedanya dengan fi? Ala itu berdirikan salat, kemudian dia senantiasa memelihara, menjaga salatnya, bagian juga daripada hakikat salat. Hafizun itu memeliharanya, selalu dipelihara terus, kemana pergi hampir sama dengan tadi. Tapi kalau ra'in itu menjaga, dirawat baik-baik. Jadi kalau begitu, orang yang beruntung itu orang yang selalu dalam keadaan sadar, ya, sadar sedang dalam keadaan apa dia. Pernah ada saya diwawancarai oleh sebuah radio podcast itu. Ada kasus di satu universitas, seorang dosen yang juga dekan dilaporkan oleh mahasiswanya ke polisi karena dia tuduh melakukan pelecehan seksual. Jadi saya ditanya, bagaimana caranya Pak supaya saat itu kita tidak terkena. Saya bilang, laki-laki itu memang diberi oleh Allah rasa tertarik kepada perempuan, siapa pula laki-lakinya. Perempuan juga begitu, tertarik kepada laki-laki. Kalau tidak tertarik, tidak akan jadi, tidak ada manusia. Itu memang diciptakan garizah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketarikan itu. Saya katakan laki-laki dan perempuan itu masing-masing punya magnet. Dia kalau dia sudah dekat-dekat, dia pasti dekat sekali, lengket. Itu disebut dengan termasuk yang disebut dalam Al-Quran mendekati zina, ya, mendekati zina. Kenapa zina itu dilarang? Bukan zinanya langsung, tapi mendekatinya. Karena laki-laki ke perempuan pasti lengket kalau dia sudah dekat berdua. Pasti, karena sama-sama punya magnet.
namanya punya magnet. Nah, orang yang saya katakan sadar dirinya sedang di mana, sadar dia tentang dirinya, sadar dia tentang lawan jenisnya, maka itu yang membuat menjaganya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Ya, walaupun hanya dalam bentuk pelecehan seksual. Jadi namanya sadar apa? Sadar diri, sadar lingkungan. Apa arti sadar lingkungan? Sadar kita ini sekarang sedang di mana? Oh, saya sedang berhadapan dengan perempuan, laki. Saya sedang berdekatan dengan perempuan. Saya harus sadar, saya harus jaga diri. Saya terbawa nanti. Ya. Orang sekarang tertuduh dia berbuat zina misalnya dengan seorang perempuan. Kalau dengan kacamata biasa, laki-laki itu katakanlah dia gagah ganteng, perempuan itu tidak. Tapi dia berbuat zina kenapa? Karena magnet tadi. Magnet. Sebaliknya juga seperti itu. Laki-lakinya ya mungkin tidak tampan lah. Perempuannya cantik, tapi karena dekat ya lengket juga. Makanya Al-Quran mengatakan la taqrabu, jangan dekat. Karena dia pasti lengket. Pasti dia lengket, ya. Jadi maka di sini sama dengan kondisi kita pelihara terus kesadaran kita sebagai orang yang sholat gitu. Makanya kalau disuruh orang laki-laki itu disuruh untuk nikah cepat. Perempuan juga demikian tentu. Kalau orang yang sudah membutuhkan, putus supaya dia harus terpelihara dari perbuatan zina. Jadi alladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Nah, jadi rentetan siapa-siapa yang dikatakan orang muflihun itu nanti di ujung ayat ini itulah yang disebut ulaika humul warithun. Orang-orang itulah yang akan menjadi pewaris. Ya. Menjadi pewaris, menjadi ahli waris. Waris apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi tidak mudah mewarisi surga. Orang-orang seperti itulah salawat terpelihara, amanahnya terjaga, ya, kehormatannya dijaganya, kemudian salatnya khusyuk misalnya. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak perlu, di samping keimanannya kepada yang gaib yang dalam ayat surah Al-Baqarah sudah kita baca. Orang inilah yang nanti akan menjadi ahli waris surga Firdaus, yang akan mendapatkan surga Firdaus. Jadi surga itu tidak gratis. Ada orang sekarang begitu masuk dalam sebuah kelompok pengajian, ya, kalau sudah ikut kepada seorang imam itu masuk surga langsung. Pengajian tuh, antum kalau mau masuk surga ikut saya. Jadi itu kalau tadi kita kan mengatakan ibadah itu adalah benar raja wal khauf, antara harap dan cemas-cemas, dia keterima, dia pede betul. Saya akan masuk surga. Nah, siapa yang akan masuk surga? Ikut saya. Padahal itu hanya ada dalam Al-Quran kepada Nabi yang seperti itu. Yang seperti itu. Nah, sekarang ada orang kalau sudah masuk pada satu kelompok pengajian, itu dia sudah pasti masuk surga. Yang kelompok pengajian yang lain itu pengajian yang sesat semuanya. Nah, jadi ada orang tidak sadar, orang yang baru masuk, selama ini bekerjanya maksiat, begitu masuk dia sudah mencap dirinya masuk surga, sehingga orang-orang lain itu tidak, itu orang-orang kafir semua, sinis menengok orang, sinis sekali menengok orang, padahal selama ini dia yang memancing orang untuk berbuat dosa, sinis sekali. Dia lupa bahwa itu kan sombong namanya, dia sombong dengan amalnya, dia lupa. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sebiji darah kesombongan. Tidak akan masuk surga. Ini selama ini kerja berbuat maksiat, begitu masuk kepada pengajian itu langsung sombong pula lagi, bertambah. Jadi masjid yang dulu belum tentu diampuni oleh Allah, tambah lagi dengan kesombongan sekarang, tambah menjadi-jadi. Inilah orang yang dikatakan seorang yang
apa namanya, tidak berilmu tapi menganggap diri sudah berilmu, itulah orang yang dhalin. Yang kita baca, kita pahami dalam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Jadi belum berapa lagi ilmu, atau malah ilmunya sangat baru pendengar pengajian dia sudah sah masuk surga. Kayak ada kartu aja, kartu KIS. Kartu, kalau kita sekarang kan KIS itu kartu Indonesia Sehat, ya. Kalau ini kartu dijamin masuk surga. KJS, kartu jaminan masuk surga. Asiana masuk, kalau kelompok lagi kartu. Di kalangan umat Katolik dulu, sebelum lahirnya agama Protestan itu adalah agama yang protes kepada agama Katolik. Sekarang itu apa? Paus mengeluarkan suatu keputusan menjual surat Aflat namanya. Surat Aflat itu surat pengampunan dosa. Jadi dijual surat pakai sertifikat. Nah, siapa yang beli surat itu dia direstui oleh Paus, maka dosanya hapus. Ya. Jadi enak betul membeli surat, dosa langsung hapus. Enak betul ikut pengajian, langsung masuk surga. Kalau pergi haji tidak apa-apa lah, haji kan ada juga sertifikatnya tuh. Dibuat oleh penitia atau biro perjalanan, ini sertifikat haji. Padahal sertifikat haji itu tidak ada. Ya, cuma awak kan pajak dulu masih sertifikat haji itu. Ya. Haji itu bukan suatu prestasi, haji itu kan rukun Islam yang harus kita laksanakan. Jadi kembali pada tadi, inilah yang kita rindukan. Dan masuk surga itu tidak mudah. Makanya tidak mudah dalam artian kalau kita enggan. Kalau kita tidak mau melaksanakan. Makanya kalau dalam ayat yang dibacakan oleh imam tadi, oleh siapa? Berapa kali ayat itu dibaca? Wailun lil mukadzibin. Apa arti wailul mukadzibin? Celakalah orang. Atau neraka wel lah bagi orang. Yang mana? Mukadzibin. Orang yang mendustai atau mendustakan, ya, mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biddin. Yang mendustakan hari pembalasan nanti. Ya, hari akhirat nanti. Kenapa celaka orang seperti itu? Dia tidak percaya bahwa akan ada hari pembalasan, lalu dia sesuka-suka di dunia ini, semena-mena di dunia ini, ya. Makanya padahal hari itu pasti ada. Janji Allah itu adalah hak, pasti ada. Nah, orang yang tidak percaya, dia melakukan perbuatan yang sesuka hatinya, lalu menumpuklah dosanya di dunia. Nanti baru dia nampak bahwa janji Allah itu benar, akhirat itu ada. Waktu itulah dia nanti berdebat dengan iblis, menyalah-nyalahkan iblis. Dia katakan kepada Allah, saya sesat ini karena gara-gara iblis ini. Apa kata iblis? Kenapa pula kamu salahkan? Ya, kenapa kamu mau ikut saya? Ya, sekarang saya nggak mau tahu dengan kamu, kata iblis. Itu jelas ayatnya dalam Al-Quran seperti itu. Jadi makanya orang tua mengatakan dulu, neraka itu bapaga penyaram, serugo bapaga duri. Bapaga penyaram dulu di kampung yang pulang lama makan itu kan penyaram, ya, penyaram itu enak. Kalau awak kini suka makan penyaram tuh, kalau daging kan anak sudah tengoknya baik deh, bentuknya menarik gitu kan, ya. Nah, tapi itu enak gitu. Jadi kenapa neraka bapaga penyaram? Untuk yang enak-enak, buat dosa itu enak. Nah, kalau seru neraka bapaga duri dianggap ada lawak, tantangan-tantangan berat, ya. Tetapi ketika sudah dilalui, dia terasa enak. Dan orang yang kebanyakan makan penyaram kolesterol, iya kan? Nah, nanya kolesterol, sakit kepala, barek eko segala macam, penyempitan, akibatnya itu tadi
Dek karena banyak makan berjalan masuk neraka menderita. Tapi kalau duri hati-hati mana berjalan, dek gara-gara hati-hati selamat sampai di sampai tujuan. Itu orang tua membuat perumpamaan. Bapak Ibu sekalian, inilah pemahaman yang sebenarnya masih banyak lagi, tapi paling tidak siapa yang dimaksud dengan ulaika ala hudam min rabbin wa ulaika humul muflihun, itulah. Ini namanya kita menerjemahkan ayat dengan ayat. Ayat Al-Quran itu bukan diterjemahkan dengan pikiran, dengan ra'yu, tapi bukan juga dengan yang lain, tetapi dengan ayat bil ayah, memahami. Jadi kita kembali kepada surat Al-Baqarah tadi, bahwa mudah-mudahan semakin kita memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran itu, semakin yakin kita bahwa yang kita sekarang sudah berada di jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Kita sudah berada di situ, sudah tahu kita jalan mustaqim seperti ini, cara untuk selalu berada di jalan siratal mustaqim seperti ini. Nah, supaya kita jangan menyerempet keluar dari siratal mustaqim menjadi jalan orang yang sesat. Orang sesat itu al-maghdubi. Kalau al-maghdubi sudah kita katakan bahwa orang yang dimarahi Allah itu adalah orang yang tahu dia mana yang benar tapi enggak lakukannya, yang tahu dia mana yang salah tapi dilakukannya. Itu orang-orang al-maghdub namanya, orang-orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, nah kita lanjutkan pada ayat ke-6. Ya. Kita sudah 3 hari membahas ayat yang kelima itu. Ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini kebalikan daripada orang yang beriman, kebalikannya. Orang-orang kafir siapa? Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang-orang kafir itu orang yang sama saja, diberi peringatan, tidak diberi peringatan, tidak terima. Ya, anzartum am lam apa? Kita ulangi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tidak akan pernah mau diingatkan. Kenapa? Sambungnya khatamallahu ala qulubihim. Hatinya sudah dicap. Hatinya sudah maghlulah. Sudah dibelenggu, sudah dikunci. Jadi dalam ayat lain, bukan telinga orang itu yang peka, tetapi qulubuhum, hatinya yang peka. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta, sehingga tidak melihat lagi mana yang benar, mana yang salah, tidak mendengar lagi atau tidak mau dengar lagi mana yang benar, mana yang salah, tidak mau. Nah, ini yang kita takuti. Nah, ciri-ciri orang kafir antara lain adalah seperti itu. Dia nasihat mengerengkang. Dia petunjuk melawan, tidak mau mendengar. Ini yang kita takut. Itu namanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Hatinya, telinganya, matanya sudah tertutup, ya. Wa ala qulubihim wa ala absarihim ghishawatun walahum azabun azim. Walaupun awak orang Islam mana beriman, tapi kalau tidak mau menerima teguran nasihat orang, kita sudah punya sifat orang kafir. Kalau gitu ada orang beriman yang kafir, ada gitu, tidak mau mendengar. Orang yang tidak mau mendengar nasihat itu orang sombong, ya.
Oh agak lebih cepat sekarang waktu masuk ya. Cepat. Jadi gitu. Jadi kita tunjukkan, nah jangan sampai hati ini tertutup oleh kebenaran. Jangan sampai mata ini tidak bisa melihat yang benar. Telinga tidak mendengar yang benar. Makanya kalau kita pahamkan kepada ayat ini, muara dari semua itu hati. Muara semuanya, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ya, ghisyawatun walahum adzabun azim. Ini yang kita takutkan, Bapak Ibu sekalian. Baik, sekira gitu dulu. Karena waktu sudah masuk syuruk. Nah, biasa kalau ada pertanyaan kita silahkan, kalau ada pertanyaan silakan Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa kita diberikan petunjuk Allah, dan apabila mengikuti petunjuk Allah kan berada di jalan yang benar dan lurus. Jadi apakah orang-orang yang sudah diberi petunjuk dan berada di jalan yang lurus tadi, adakah kesempatan dia untuk dijadikan orang seperti yang disampaikan tadi, tertutup hatinya? Dan Masih mungkinkah dia? mungkinkah dia akan tertutup hatinya? Ya, tadi sudah kita katakan, kalau dia tidak sadar bahwa dia orang yang sholat, tidak menjaga dirinya, hakikat sholatnya, tidak menjaga amanahnya, dia bisa lepas. Kalau kita masuk jalan tol, kan dikatakan kecepatan maksimal sekian gitu, ya. Dan dilarang mengendarai masuk jalan tol orang yang sedang ngantuk. Gitu. Oh, lah jalan lurus kok, jalan lurus. Tapi kalau syarat-syaratnya lupa, lengah kan, keluar dari jalan tol, jalan lurus. Nah itu yang sebut, makanya taubat itu namanya taba. Taba artinya kembali. Bisa, ada kemungkinan, bisa, ada kemungkinan. Disesatkan Allah, saya berbeda pendapat ini dalam mengartikan disesatkan Allah. Selalu dalam innallaha yahdi may yasha, ya, yudhillu may yasha. Sering dan umumnya diartikan Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Saya memahaminya tidak seperti itu. Salah satu cara memahami yang itu memang salah satu syarat untuk berijtihad, mengerti kaidah-kaidah bahasa. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, mengerti kaidah bahasa Arab. Innallaha yahdi may yasha itu, kalau saya mengartikan, bukan Allah memberi petunjuk kepada orang dikehendakinya. Kita baru dikehendaki oleh Allah dapat petunjuk kalau kita minta petunjuk kepada Allah. Jadi artinya apa? Allah memberi petunjuk kepada orang yang memang berkehendak, berkeinginan kepada petunjuk Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Diminta dulu baru diagih oleh Allah. Diminta pun pakai syarat. Ayatnya tuh fastajibu li ud'uni astajib lakum. Apa ayatnya lagi? Dalam ayat berikut, aku akan ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, itu syaratnya. Falyastajibu li itu saya mengartikan penuhi syarat-syarat doa itu harus terkabul. Jadi Allah itu wa yudlil may yasha, Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya. Dari segi akidah menurut saya itu sudah tidak tepat. Ada orang disesatkan Allah, ada tunjukkan padahal Allah itu adalah adil, tidak zalim, maha adil. Apa ada orang yang minta disesatkan? Bukan diminta disesatkan, jalan yang ditempuhnya itu jalan sesat. Makanya baru sesat dia sudah itu. Jadi
Oleh sebab itu, apakah ada kemungkinan orang yang sudah ada di jalan lurus keluar lagi? Ada. Ketika apa? Ketika dia lengah. Maka salat ini adalah cara kita untuk menjaga itu. Kenapa salat harus berulang-ulang sekali saja? Untuk menjaga supaya kita selalu berada di jalan yang lurus. Ketika keluar, masuk lagi. Nah, pertanyaan Pak Samsul ini bagus sih. Mengingatkan kita. Mentang-mentang awak lah. Jangan kamu itu masuk aja masuk pengajian Allah santiang seorang lah apa masuk surga langsung. Makanya orang berduyun-duyun masuk itu. Jangan-jangan masuk neraka. Ada seorang sufi di Pekanbaru nih, orangnya enggak tahu orang bahwa dia seorang sufi, seorang zahid. Rupanya ini yang menyampaikan kepada saya itu adalah seorang yang dekat dengan sufi itu. Katanya di Pekanbaru ini ada masjid yang dilingkar oleh ular. Itu penglihatan sufi. Nggak tahu kita. Kalau itu terjadi kan berbahaya. Ya. Artinya apa? Jangan menganggap bahwa diri kita ini sudah langsung masuk surga. Antum kalau mau masuk surga ikut saya. Karena saya adalah kiai hakikat, kiai makrifat. Saya sudah tahu bahwa saya akan masuk surga. Masya Allah. Tapi kalau yo biarlah syukurlah kalau gitu. Ya, jadi gitu. Ada kemungkinan, ada kemungkinan itu. Jadi Allah, nah kalau syarat yang ditentukan sudah terpenuhi, baru Allah kasih. Baru Allah kasih. Tidak langsung Allah tidak pilih kasih. Ya, Allah Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Kalau Samsul disayangi, Wa Tirmizi diberangi tanpa alasan, itu Allah pilih kasih namanya. Itu bertentangan dengan akidah. Tapi kok begitu banyak orang mengartikan, itulah yang tadi. Yang tadi itu. Kadang-kadang nggak sadar juga. Menggunakan kaidah kebahasaan man yasha. Sya'a itu artinya berkehendak, bukan dikehendaki. Sya'a itu fi'il madhi. Perbuatan yang berlalu. Yasha sekarang dan akan datang, ya. Jadi kalau fi'il madhinya berkehendak, fi'il mudhari'nya juga harus berkehendak. Orang yang berkehendak, bukan orang yang dikehendaki. Nah, setelah dia berkehendak, baru Allah menghendaki. Gitu. Sama mamanya seperti itu. Jadi harus istilahnya awak menjuluk dulu. Menjuluk itu doa. Ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya, Mas. Baik, waktu sudah masuk. Kita sudahi dulu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.